Kami dari kelompok 5 Bentar, suara ingin Bukta. menjelaskan studi kasus kami. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil studi kasus tentang rancangan arsitektur client server untuk sistem e-learning skala besar. Pada proyek ini adalah bagaimana merancang sistem yang mampu melayani hingga 20.000 mahasiswa secara bersamaan dengan performa ketersediaan dan keamanan yang terjaga. Baik, adapun poin materi di sini yang dimana poin pertama itu studi kasus, kedua identifikasi komponen, ketiga bottleneck dan solusi skalabilitas, dan yang terakhir ada diagram arsitektur sistem. Yang dimana studi kasus itu yang menjelaskan dengan saya sendiri, Lulu Latifah Ishak, dan kedua rekan saya yang bernama Hilman, yang ketiga akan dibawakan dengan Windria Putri. Baik, adapun poin-poin dari penjelasan dari studi kasus ini, yang dimana sebuah universitas ingin membuat sistem e-learning berbasis web yang dapat diakses oleh 20.000 mahasiswa secara bersamaan dari berbagai lokasi. Terus permasalahannya bagaimana merancang sistem client server yang dapat menangani skala besar dengan tepat menjaga performa, ketersediaan, dan keamanan. Dan identifikasi komponen di mana sistem ini terdiri dari beberapa komponen utama. Yang pertama ada klien atau bisa disebut mahasiswa, atau PC, laptop, atau smartphone. Dan yang kedua yaitu perangkat mahasiswa tersebut seperti PC, laptop, dan smartphone. Kedua ada server yang menjalankan aplikasi e-learning. Ketiga ada jaringan yang menghubungkan klien dan server, termasuk internet dan infrastruktur pendukung. Terakhir, database sebagai pusat penyediaan data. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Windria Putri. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang bottleneck dan solusi skalabilitas. Masalah bottleneck yang pertama, traffic tinggi, overload pada server atau database. Yang kedua, bandwidth terbatas. Kemudian solusinya yang pertama, loading balancing atau membagi traffic ke server berbeda. Yang kedua, caching atau menyimpan data sementara untuk akses cepat. Yang ketiga, auto scaling pada cloud. Yang keempat, database replication. Sekian, terima kasih. Baik, selanjutnya dibawakan oleh Saudari Hilman. Baik, terima kasih atas kesempatan diberikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang diagram arsitektur sistem. Permintaan dari klien dikirim ke load balancer, lalu didistribusikan ke web server. Nah, web server ini bisa meminta data ke cache terlebih dahulu sebelum ke database server. Semua proses berjalan melalui jaringan internet yang aman, seperti pada gambar yang di samping. Sampai di situ. Baik, jadi referensi yang kita ambil ini referensi ilmiah. Untuk mendukung rancangan ini, kami mengacu pada teori arsitektur client server dalam buku Distribusi Sistem oleh Cloris dan rekan-rekannya, yang merupakan acuan utama
dalam desain sistem terdistribusi. Selain itu, jurnal dan publikasi akademik lainnya juga memperkuat validitas pendekatan ini. Jadi kesimpulan pada studi kasus kami itu, untuk sistem e-learning universitas dengan 20.000 user simultan perlu implementasi client server dengan load balancing, caching, dan pemisahan database serta proteksi jaringan dan auto scaling agar sistem tetap stabil dan aman. Diagram arsitektur ini didasarkan pada prinsip WWW dari Claude Cloris dan dapat dikembangkan sesuai kebutuhan dan skala masing-masing institusi. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.